Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu para peserta Lokakarya, alhamdulillah kita masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu ya, yakni pemaparan materi dari para narasumber. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyajikan 3 narasumber. Pertama, narasumber utama yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut yang terhormat Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI. Yang kedua nanti dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Dan yang ketiga Ibu Santi Hadianti Saputri SPD. Beliau adalah salah seorang pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Kabupaten Garut. Baiklah Ibu dan Bapak, mari kita simak ya semua materi yang akan dipaparkan nanti. Sistemnya ya akan dipaparkan dulu materi seorang-seorang ya. Selanjutnya nanti dibuka sesi diskusi, yang mau bertanya boleh menulis di chatbox ya atau mengangkat tangan. Tapi agar aktif boleh silakan tulis saja di kotak chat ya. Baik Ibu dan Bapak, penyaji pertama yakni narasumber utama kami, keynote speaker yang terhormat Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Beliau sudah malang melintang di Kementerian Agama, sudah menjabat di beberapa kantor Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak, mari kita sambut ya paparan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI. Kepada beliau saya persilakan. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ilaha illallah kala anna Muhammad Wasallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat rekan saya Pak Dr. Haji Agus Lani, Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Yang terhormat Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Indonesia Pak Dr. Bulan Fariz, yang sekarang menjadi moderator. Yang terhormat Bapak dan Ibu, para sudah jelas belum? Pak Bulan, udah jelas dong? Saya udah kedengaran? Jelas Pak, alhamdulillah. Ya, tolong dibuka itunya screen saya mungkin share screen. Tolong dibuka sama host. Bu, para peserta Lokakarya, pembuatan ya digital, bersyukur alhamdulillah wa syukurillah biidznillah bi qudratillah pada pagi menjelang siang hari guru bahasa Indonesia dari Garut atau mungkin di luar Garut. Mudah-mudahan sebuah langkah awal dalam rangka bagaimana ke depan melihat yang ada kualitas madrasah ke depan.
madrasah yang kita Ada ini enggak? Pak Cece, suaranya enggak kedengaran lagi? Siswa-siswi lulusan madrasah aliyah yang hebat juga. Hebat ini tentunya bukan hanya dicap oleh kita saja, tetapi hebat ini dirasakan oleh masyarakat. Bahkan tempat pekerjaan mereka, lulusan alumni, kan tidak semua aliyah itu terus dari aliyah tinggi kerja. Benar-benar lulusan aliyah sama anak-anak otak tinggi di mana mereka akan berada, mereka memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemampuan respon kritis, pemikir yang ini memiliki kemampuan keterampilan, ya, gitu. Inilah yang akan disiapkan. Bagaimana kita membuat map tapi nanti ke depan Indonesia emas, ya. Indonesia emas ini akan menghadapi 45. Ini nanti kita akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2000. Kerja, kita menjadi kalau kita menjadi kalau Pak agar itu lebih kecil lebih besar dibandingkan dengan masa kerja. Nanti lahir akan sosok yang butuhkan lapangan kerja tidak seimbang antara dunia kerja dengan lapangan kerja, maka akan terjadi kekacauan, terjadi pencurian macam-macam karena banyak nganggur. Tetapi sebaliknya kalau lapangan kerja mereka dimasuk-masukkan lulusan dari aliyah masuk ke perguruan tinggi, masuk ke, maka tidak akan ada lagi kekurangan ekonomi masyarakat. Nah, inilah Indonesia memasuki dan ini yang akan menjadi yang kita hadapi adalah terutama anak-anak yang sekarang duduk di RA sama usia mereka antara 25 tahun sampai 30 tahun gitu. Inilah yang disiapkan. Tapi bagaimana sekarang anak-anak lulusan aliyah? Kita berjuang memasuki dunianya dengan ini yang akan membahayakan. Apa itu kan kita perspektif yang valid diri dan modern serta meningkatkan hak bangsa. Inilah visi Indonesia dari madrasah, dari sekolah, dari pesantren, dari dunia semuanya di sana. Karena pendidikan akan meningkatkan IPM. Semakin tingginya kita akan melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat. Kemudian apa itu Pak, Ibu sekalian? Pilar menuju Indonesia emas. Pilar yang pertama adalah pembangunan SDM dan penguasaan iptek. Pertama, SDM-nya kita meningkat ya.
Memiliki kemampuan tidak? Memiliki keterampilan tidak? Memiliki kelembutan hati ya? Yang utama adalah mereka dikerangka dengan iman dan takwanya. Kita merasa rugi nanti kalau banyak lahir tenaga ahli berkualitas yang smart, yang ipteknya tinggi, tetapi tidak punya keimanan dan ketakwaan. Kita akan hancur juga. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua apalah? Bagaimana tentang sustainable ekonomi masyarakat? Apakah masyarakat bekerja dengan baik, menghasilkan terpenuhi kebutuhan ekonominya, atau maka akan terjadi juga terjadi perhara di masyarakat. Pilar yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana agar pembangunan di desa tidak jomplang dengan di kota. Atau kota lebih tinggi, desanya rendah. Maka terjadi pengangguran. Maka akan terjadi orang. Makanya sekarang pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membangun desa. Agar anak di desa tidak usah ke kota, cukup aja ada di mana? Di pedesaan membangun ekonomi masyarakat. Petani masyarakat, kemudian perikanan, pada macam-macam. Apalagi dengan sekarang belajar merdeka atau kuliah merdeka yang digembar oleh Menteri Pendidikan Nasional. Mereka yang kuliah di perguruan tinggi itu mereka akan lebih banyak belajar di masyarakat, belajar di perusahaan-perusahaan daerah di masyarakat. Sehingga mereka dapat keterampilan. Mereka nanti tidak menjadi pengangguran beban negara. Dan yang keempat adalah ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Inilah yang menjadi reformasi birokrasi di semua lini. Sangat concern dalam rangka ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat. Kemudian inilah ada beberapa megatrend, ya, megatrend dari demografi, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi. Ini sangat cepat nih. Sekarang adanya dengan 4.0. Bagaimana kecepatan teknologi informasi mengubah pola manusia. Sekarang semua berbasis internet. Kebutuhan manusia sekarang berbasis kepada Android. Dimudahkan orang. Bahkan pembelajaran pun dimudahkan dengan adanya penggunaan teknologi ini, dengan IT ini. Tetapi lagi-lagi harus dirangka dengan kekuatan pembelajaran agama yang kuat. Kemudian dari 10 ini ada 5 megatrend yang harus kita soroti. Yang pertama megatrend pertama. Megatrend demografi. Di tengah semakin tingginya migrasi atau berdelay society, penduduk usia lanjut. Nanti Indonesia, tapi Indonesia tidak pernah belajar budaya mereka. Saya contohkan misalnya orang-orang Cina datang ke Indonesia, belajar dulu budaya Indonesia. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka udah tahu budaya Indonesia. Tapi salahnya orang Indonesia sendiri tidak pernah budaya ketika mereka akan bekerja di luar negeri. Akhirnya mereka menjadi ya tenaga-tenaga yang rendahan, di pegawai rumah tangga gitu. Tidak pernah ada tenaga-tenaga yang ahli di bidang teknologi, bidang mungkin di kedokteran segala macam. Inilah yang harus kita perhatikan. Megatrend adalah megatrend urbanisasi. PBB memperkirakan 69,1% penduduk tinggal di perkotaan daripada di pedesaan. Konsekuensinya peran perkotaan dalam pembangunan semakin penting. Orang datang di kota, bekerja di kota dibuka perusahaan-perusahaan besar. Mereka begitu tidak meninggalkan pertanian, meninggalkan perikanan. Ujungnya anak-anak kita yang perempuan menjadi tenaga kerja. Laki-lakinya susah, mereka karena susah masuk. Masuk ke perusahaan harus nyogok sana sini. Tapi perempuan tak begitu banyak di perusahaan, di tekstil segala macam itu wanita yang mendominasi. Sementara laki-laki susah masuk. Inilah nanti pemerataan bagi pembangunan. Megatrend yang ketiga adalah perdagangan internasional. Indonesia adalah ladang emasnya perdagangan dunia.
kita membanjiri produk Cina, produk India. Kain-kain kita susah masuk ke dunia internasional. Mengapa? Karena dari India begitu masuk ke Indonesia. Sekarang tidak ada barang yang kita butuhkan itu yang dari semuanya barat. Orang Cina sangat kreatif, orang Cina sangat menghasilkan barang-barang yang luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Makanya kita susah masuk ke luar negeri. Kita punya WTO. Kita tidak bisa melarang dunia orang lain masuk ke Indonesia. Demikian juga orang-orang kita, produk-produk dari kita susah ke luar negeri. Ada standarisasi, masuk halal, ya. Memiliki sertifikat halal supaya produk baru bisa masuk ke luar karena mereka memiliki. Jangan sampai nanti produk luar negeri datang ke Indonesia, produk kita tidak bisa untuk ekonomi kita. Yang keempat adalah kemunculan kelas menengah. Perusahaan-perusahaan besar pada bangkrut sekarang ini. Apalagi sekarang COVID ini menghancurkan ekonomi masyarakat. Tapi kekuatan ekonomi menengah sangat kuat. Pedagang-pedagang kecil sangat kuat, mereka bisa bertahan. Di kawasan Asia dan Amerika Latin juga sangat kuat ekonomi menengah ini. Emerging Market Economies ini, MS ini di kawasan Asia Tenggara sangat kuat dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Dan yang kelima adalah megatrend revolusi industri, memasuki fase industri 4.0. Fase ini Internet of Things atau otomatisasi dan penerapan teknologi. Nah, inilah yang akan kita bahas ke depan bagaimana menghasilkan anak-anak berkualitas melalui kecanggihan teknologi. Kemudian, ini gambarnya, Bapak sekalian. Sekarang kita kemana-mana butuh kendaraan, tidak usah beli mobil. Banyak bangkrut perusahaan-perusahaan otomasi yang bangkrut. Mengapa? Karena sekarang diganti dengan Grab. Tidak usah beli mobil, beli segala macam. Butuh makan kita tinggal calling. Ada food, Grab food, ya. Kita butuh apa saja sangat mudah sekarang. Jadi sekarang sudah otomatis kalian. Ini yang harus kita ikuti bagaimana ke depan agar kita memiliki kemampuan yang luar biasa ketika kecanggihan ini berjalan. Semua kebutuhan manusia sekarang begitu mudah, instan sekarang. Coba pengen apa? Pengen beli tiket pesawat, tidak usah datang ke stasiun. Cukup menggunakan Android kita, langsung kita. Booking hotel juga sama. Bayar segala macam, tidak usah datang ke bank, cukup di rumah masing-masing. Itu aja otomasi. Otomasi itu sangat luar biasa menggunakan portfolio. Satu siswa telah kabur, yaitu Sila. Para petugas mengumpulkan semua guru karena mereka yakin salah satu. Sekarang ini bagaimana tentang muncul lagi tentang di samping megatrend 4.0 ada juga Society 5.0. Itu apa Society 5.0? Society 5.0 adalah konsep di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan, ada big data, ada robotik dan sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari Society 5.0 adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup yang sempurna berupa aktivitas positif dan mereka merasa nyaman. Society 5.0 adalah super smart society di mana inovasi yang dilakukan bukan semata hanya mengejar inovasi teknologi, melainkan melihat apa yang kebutuhan manusia. Jadi 4.0 versus 5.0 ini akan berlaku di zaman hari ini. Bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan ini, kemampuan teknologi menggunakan 4.0, tetapi bagaimana kebermanfaatan dari kecanggihan ini untuk manusia. Dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kemudian kita melangkah ke bagaimana tentang revolusi learning, pembelajaran, model pembelajaran. Ya. Dari kecanggihan 4.0, kemudian kecanggihan juga 5.0 ini itu berdampak kepada pembelajaran. Dan yang kita lakukan hari itu
lari dari kenyataan ini. Dan harus kita maju ke depan bagaimana agar anak-anak kita juga paham tentang bagaimana revolusi pendidikan ini. Yang pertama, setiap orang adalah guru, sekaligus murid. Yang kedua, bagi kebanyakan orang, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Jadi bagaimana ke depan ini guru-guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tidak usah dengan model-model yang ada sekarang ini, dengan konten-konten menarik, agar anak-anak kita lebih menarik belajar, mengikuti pembelajaran daring. Walaupun penilaian pembelajaran daring tidak lebih efektif dari pembelajaran tatap muka. Tatap muka tetap memegang peranan yang sangat luar biasa dibandingkan daring. Makanya dibutuhkan kemampuan seorang guru menciptakan konten-konten menarik, menciptakan model pembelajaran yang menarik agar anak-anak kita senang. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang baik. Itu yang dibutuhkan. Yang keempat, saat terbaik untuk mengembangkan kemampuan belajar adalah sebelum masuk. Nah, inilah yang saya kira anak-anak kita ini sebelum masuk ke dalam pembelajaran, pasti mereka mendapatkan ilmu-ilmu dari luar. Kemampuan bidang IT mereka, mudah googling, membaca di internet segala macam sebelum belajar, itu juga menantang guru-guru. Jangan sampai ketika mengajar, anak-anak udah tahu. Atau walaupun tahu, guru lebih paham, mampu menganalisis. Nanti di akhir kita akan bagaimana belajar tentang computational thinking. Sehingga anak-anak jadi belajar berpikir kreatif, tetapi gurunya harus lebih pintar daripada anak-anak. Makanya posisi guru juga penting. Kemudian guru-guru cemerlang. Yang cemerlang kini dapat mengajar kemudian lebih elektronik interaktif. Tadi menciptakan konten yang menarik. Orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar, bukan pada usia yang ditentukan oleh orang lain. Kapan saja sekarang mah. Tidak dengan waktu. Yang penting mereka mau belajar. Bahkan anak-anak usia RA pun bisa belajar tentang teknologi ini. Yang 8, metode baru lebih berhasil dalam pembelajaran pelatihan karyawan atau pelatihan guru-guru. Yang ke-9, informasi yang kompleks sekalipun dapat diserap dan diingat dengan mudah jika siswa benar-benar terlibat. Artinya fokus ke siswa. Jangan lagi fokus ke guru. Tapi bagaimana siswa ini diaktifkan, siswa ini digerakkan inovasi-inovasinya, dan guru ada seorang motivator. Yang ke-10, penelitian otak menunjukkan bahwa kecerdasan tikus dapat berkembang di lingkungan yang tepat, dan demikian pula hal dengan manusia. Penelitian kepada hewan tikus itu bisa melihat tentang kecerdasan, apalagi manusia. Manusia adalah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, dengan wujud yang sempurna, dan kecerdasan yang luar biasa. Tikus aja cerdas, masa manusia tidak cerdas? Yang ke-11, teknologi belajar interaktif menyediakan beberapa kesempatan bisnis terbaik di dunia. Artinya sekarang orang-orang membuka pikiran, marketplace di mana-mana, kita buka peluang-peluang bisnis online di mana-mana, dan itu membuka peluang-peluang yang lain, membuat kreativitas yang lain, menciptakan kebutuhan yang lain, menciptakan ladang bisnis yang lain. Jadi kecanggihan teknologi. Jadi satu saja di 4.0 menciptakan ladang usaha yang luar biasa. Dan orang begitu di rumah masing-masing, ongkang kaki, orang bermain libur ke luar negeri, tapi uang ngocor terus. Ya. Punya perusahaan, tidak usah langsung setiap hari kayak pedagang di pasar, nunggu dari pagi sampai sore. Tapi yang pemilik perusahaan lagi berlibur ke luar negeri, tapi setiap saat dia bisa mengontrol usahanya. Datang ngalir setiap saat, gitu kan? Kemudian sebagai ruang kelas pelajaran yang ditindakan. Jadi artinya belajar bisa di mana saja. Orang bisa di mobil, orang bisa di dalam ruangan apapun bisa belajar. Saya pun sekarang mengajar di kantor di ruangan saya, bisa mengajar, bisa memberikan materi ke teman-teman yang ada di ruangan. Kelas game komputer atau bukan dalam belajar. Bagaimana seorang guru menciptakan game permainan dalam komputer sehingga menarik. Yang ke-15, tidak harus mengajar negara besar untuk memimpin dunia.
Yang paling menentukan adalah pemerintah yang bervisi ke depan. Artinya kita ini dari yang kecil saja kita bisa membuat dunia berubah. Karena kita kemampuan teknologi informasi yang kita miliki bisa mengubah dunia. 2016 sistem belajar cepat accelerated learning telah teruji selama bertahun-tahun di berbagai sekolah bahasa asing. Sekarang sistem ini harus dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana strategi pembelajaran digital? Yang pertama dengan ice breaking opener, menciptakan pembelajaran opener, ice breaker and opener, menciptakan pembelajaran lebih fokus. Materi ice breaking artinya memecahkan es yang mana bahwa pembelajaran terkadang berada pada situasi tidak berhati dan tidak bergairah dalam belajar. Butuhkan materi yang bervariatif dan dinamis melalui beberapa gambar atau aplikasi yang membuat artinya seorang guru dituntut melahirkan konten-konten pembelajaran yang sangat baik, yang menarik, yang menyenangkan, sehingga membuyarkan kejenuhan. Itu namanya ice breaker opener. Bagaimana memecahkan ada job walaupun dalam dunia maya seperti itu, kita ciptakan job-job yang menarik bagi mereka. Makanya saya melihat masih ada guru-guru yang hanya ketika pembelajaran daring itu mereka tolong nak ini tulis di buku Anda, kemudian dipoto, kirim ke ibu. Itu tidak mendidik itu. Dan jenuh seperti itu. Jadi anak menulis beberapa lembar, kemudian dipoto, dikirimkan ke gurunya. Ini jangan sampai ada guru aliyah seperti itu ya. Saya tidak senang kalau ada guru seperti itu. Anak-anak menulis sekian lembar, kemudian dipoto, tanpa menganalisis. Bukan zamannya seperti itu. Sekarang zamannya berpikir kreatif sekarang ini. Yang kedua adalah VCT. Bagaimana mengidentifikasi konflik dan masalah-masalah dalam kegiatan belajar yang dihadapi oleh pembelajar yang dapat dipecahkan oleh pembelajar sendiri melalui fasilitas yang ada. Guru harus mampu menciptakan opini, membangkitkan semangat, menjadi seorang motivator agar mereka berpikir. Creative thinking itu harus dimiliki seorang guru dan ditelurkan kepada siswa-siswanya. Mereka akan melahirkan anak-anak yang kreatif, gitu. Anak-anak yang kritis, critical thinking, creative thinking itu ciptakan oleh guru. Yang ketiga adalah peer-to-peer interaction, penggunaan metode kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di web, cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pembelajar yang dicarikan solusi melalui diskusi forum. Jadi ketika guru melahirkan creative thinking, melahirkan masalah, maka siswa dituntut problem solving, memecahkan masalah. Jangan sampai anak itu diam saja. Tidak ada interaktif. Yang dibutuhkan adalah interaktif antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Kita ciptakan interaktif ya. Yang keempat apa? Mental gimnastik, pembelajaran melakukan kegiatan brainstorming. Ya. Diskusi itu antara guru dengan siswanya. Digali berbagai potensi yang dimiliki orang guru. Brainstorming kita menggali kemampuan anak kita berpikir. Dan yang kelima ada stream expert. Butuhkan tenaga ahli. Tenaga ahli dari luar bisa dijadikan sebagai alat untuk memberikan keluasan pemahaman kita. Agar anak-anak kita lebih luas, carilah kurang terlihat lebih tenaga ahli dari luar. Melalui digital, melalui video conference atau kegiatan lain lah. Kemudian lanjutkan terus. Host. Nah, bagaimana fungsi pembelajaran digital? Yang pertama adalah fungsi suplemen. Itu pembelajaran mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran ayat tadi atau tidak. Jadi kita jangan memaksakan.
Tidak semua anak-anak kita paham tentang digital. Dan fungsinya adalah pemirsa pelan ini harus dipahami oleh guru. Jangan sampai dicekoki oleh kegiatan digital tapi anak tidak mampu. Atau mungkin karena walaupun mereka memiliki kemampuan IT tapi mungkin tingkat kecerdasan kurang, jangan sampai dipaksa. Makanya ada luring, lakukan luring. Yang kedua ada fungsi komplement. Materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pelajar di kelas. Sebagai pelengkap lagi. Sebagai komplement. Yang ketiga fungsi substitusi. Pembelajaran diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajaran, mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lain dengan kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang kan begitu mudah. Ketika anak jam 7 tidak bisa masuk, tapi anak di waktu lain bisa mempelajari, masukkan ke YouTube. Jadi ketika anak tidak bisa masuk jam tersebut, maka anak-anak bisa masuk ke sana. Kemudian model pembelajarannya bagaimana? Modelnya didefinisi ada model kembali. Nah, model learning, mobile learning. Nah, kita lebih banyak sekarang. Agus lagi di mobil, kita bisa membuat pelajaran. Agus Lania, lagi di mobil, di kendaraan, ada mobile, jalan bisa di mana-mana, di berbagai tempat bisa. Jadi dibutuhkan di kapan saja, di mana saja orang bisa mengakses. Jadi itu istilahnya mobile learning atau m-learning. Yang kedua, medsos. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada chat, ada BBM, ada Line, ada WhatsApp, ada Yahoo, ada Messenger, ada Skype. Banyak sekarang, ya. Kemudian juga ada based learning atau GBL, berfokus dengan menggunakan permainan bikin game-game menarik, ya. Silakan guru BI bikin pelajaran menarik agar disenangi oleh mereka. Kemudian ada juga pelajaran elektronik model merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan jaringan server. Jadi kita di banyak jaringan, ya. Ada aplikasi yang ada yang berbayar dan tidak. Itu kayak sekarang ada misalnya di perusahaan Erlangga melahirkan mata pelajaran. Kita hanya memberikan satu paket, kita punya passwordnya, kita bisa langsung online. Artinya menggunakan pembelajaran lainnya. Kemudian juga ada teknologi menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Artinya penggabungan dari ada itu blended learning, ya. Kita blended learning, pembelajaran tatap muka, juga ada pembelajaran yang di luar tatap muka. Terus manajemen pembelajaran kita, bagaimana manajemennya? Tata kelolanya bagaimana? Yang pertama, teknik pemantauan, memantau. Jadi pemantauan aktivitas dan pencapaian pembelajaran merupakan teknis yang penting dalam proses pembelajaran menggunakan komputer. Dipantaulah bagaimana mereka mampu tidak. Jangan sampai guru yang ngerti aja di ini. Tetapi ketika ditanya, paham nggak mereka? Atau jangan-jangan ada jaringan yang kurang bagus sehingga mereka tidak apalagi di Garut sampai ke wilayah selatan tidak jelas itunya, sinyalnya tidak jelas, dipantau juga. Kemudian juga tata teknik pengolahan berkelompok individu. Cara pengolahan kelas dan penggunaan komputer dalam proses pembelajaran akan selalu berubah atau berlainan mengikuti ukuran suatu kelas. Dari ukuran yang kecil individu hingga ukuran yang besar itu kelompok. Klasikal atau beberapa kelas saja. Artinya bisa berkelompok. Ya, kelompok-kelompok di kelas di mana-mana bisa dilakukan. Kelompok kecil atau mungkin kelompok besar. Kemudian penyimpanan, record keeping. Penyimpanan laporan dalam pembelajaran menggunakan komputer bisa dilakukan secara manual atau otomasi. Menggunakan penyimpanan laporan dengan menggunakan software atau menggunakan paket software komputer yang telah built-in. Artinya menggunakan kecanggihan teknologi simpan sehingga memudahkan kalau kita akan memunculkan lagi. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak, software dan materi pembelajaran. Perangkat lunak berkaitan dengan kemudahan memperoleh.
ability, prosedur, manual, dan bantuan teknikal. Artinya bisa menggunakan berbagai cara lah. Guru bisa menggunakan berbagai cara. Terus, nah ini, apa kira-kira literasi yang dimiliki oleh seorang guru zaman sekarang? Literasi visual, kemampuan berpikir, belajar, mengungkapkan diri sendiri dalam konteks visual. Jadi harus mampu gurunya. Kemampuan literasi visual. Yang kedua, literasi media. Kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media untuk mengakses, menganalisis, dan menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan. Jadi harus mampu juga si gurunya, kemampuan anak juga tentang media. Jangan-jangan hanya mereka ikut-ikutan saja. Tapi tidak mampu, tidak mengetahui tentang bagaimana media itu. Yang ketiganya, literasi komputer. Kemampuan menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin memproses informasi. Harus tahu juga tentang komputernya. Yang keempat, literasi jaringan. Saya kira ini sudah hal yang biasa lah. Literasi dalam menggunakan jaringan yang efektif. Kita menggunakan, tadi kan ada juga beberapa aplikasi. Ada Webex, ada Zoom, ada Zoom Meeting. Ada lagi nanti ada e-learning, macam-macam. Kemenag memiliki program khusus e-learning namanya. Saya telah menilai, menganalisis, tidak lebih bagus dari yang lain. Sangat luar biasa, sangat komplit. Makanya guru bahasa Indonesia jangan pindah ke lain hati. Tetap menggunakan e-learning yang ada. Bisa mengawasi guru, kepala sekolah bisa mengawasi guru bisa mengawasi siswa, bisa interaktif. Artinya e-learning bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang ada di madrasah. Yang kelima adalah literasi kultural. Pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi, kepercayaan, simbol-simbol, ikon. Nah, walaupun canggih, tapi tetap seorang guru, seorang pelajar harus mampu tentang literasi kultural. Budaya-budaya jangan sampai melahirkan yang kurang bagus nanti ditampilkan di media tentang ini etikanya bagaimana, jangan sampai nanti anak-anak kita tidak tahu. Nih ya, yang terakhir ini, tadi kita berpikir sudah tadi terus. Nah ini, yang ini adalah computational thinking education. Jadi bagaimana guru ini menciptakan siswa yang berpikir kreatif, creative thinking, dan juga guru bisa menjadi creative thinking dan typical thinking. Jadi mereka berpikir kritis dan kreatif. Makanya sekarang ini ada computational thinking education. Lakukan guru-guru bahasa Indonesia melakukan tindakan kelas bahasa Indonesia, lakukan penelitian, ya. Coba lakukan tindakan kelas untuk meneliti anak-anak kita menggunakan metode computational thinking, memaksimalkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan bertindak kritis, kreatif, sehingga siswa mampu memecahkan masalah dan mengembangkan peluang melalui penerapan pendekatan computational thinking mapel bahasa Indonesia. Saya tuntut nih, Pak Ketua MGMP Bahasa Indonesia, dorong guru-gurunya untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Itu menggunakan pendekatan computational thinking. Dan ini dikembangkan oleh Dirjen Pendis. Agar anak-anak kita berpikir kreatif, memecahkan masalah yang sangat cepat. Saya ambil contoh begini. Saya di rumah, atau anak-anak di rumah, menyuruh anak saya, tolong masak mie. Maka anak saya akan secara cepat berpikir apa yang harus disiapkan. Yang pertama dia mencari mie-nya dulu. Yang kedua mencari wadah pancinya. Yang ketiga tuangkan air dalam panci. Yang keempat kompornya nyalakan. Yang kelima mie-nya dimasukkan ke dalam itu. Itu artinya berpikir otomatis, tidak usah disuruh. Mereka otomatis udah tahu itu. Itu namanya yang sangat sederhana ya. Computational thinking. Mereka otomatis berpikir, memecahkan masalah. Kalau tidak ada air bagaimana? Cepat cari air. Untuk memasak bagaimana? Turunkan kompor.
Itu artinya si anak dituntut berpikir agar memecahkan masalah. Itu zaman computer thinking yang sederhana menurut pandangan saya. Mudah-mudahan salah ini. Terus. Tahapan-tahapannya bagaimana? Yang pertama tahapan tinkering. Kita berpikir siswa berkelompok memecahkan kerja peserta didik. Dan siswa mendemonstrasikan kasus yang terdapat pada LKPD. Jadi anak itu sudah berpikir, buka materi pelajaran bahasa Indonesia nih, berikan contoh-contohnya. Kemudian suruh berpikir mereka, jangan mereka dicekoki dengan itu aja. Bangkitkan pikiran mereka akan berpikir kritis, berpikir terus. Yang kedua, creating atau berkarya. Siswa merancang percobaan berdasarkan penjelasan guru. Jadi tinkering tadi dibawa ke creating. Jadi anak-anak ketika berpikir, mereka dituntut untuk berkarya, menghasilkan sebuah karya. Jadi nanti kalau misalnya coba anak itu bawa ke tempat ke tempat yang baru mereka temui. Mereka suruh membuat karya tulis apa yang dia lihat. Contoh, anak-anak kita itu dibawa ke pinggir danau. Coba nak, kalian tuliskan apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat danau itu. Itu kreatif aja, bikin berkarya. Apakah bikin puisi, atau bikin cerita pendek, atau apa saja. Artinya mereka dituntut untuk tinkering, berpikir. Kemudian yang kedua, mereka kreatif, berkarya, berkreasi. Dan yang ketiga adalah hasil pencobaan dianalisis sekali dan dianalisis lagi berkali-kali, membandingkan dengan konsep yang sebenarnya. Jadi ada pembanding. Ya, kalau karya ilmiah, mereka menemukan sebuah karya yang baru, dianalisis lagi, kemudian dibandingkan dengan yang ada. Itu debugging, digebuk lah, debugging itu namanya istilahnya. Kemudian ada perceiving. Siswa akan mengetahui kesalahan mereka bila praktek maupun teori tidak sesuai. Kemudian kesalahan mereka akan dianalisis dan diperbaiki dengan menghitung kembali maupun mengulang percobaan tadi. Jadi setelah tinkering, creating, debugging, mereka perceiving, benar nggak nih? Jangan-jangan apa yang saya salahkan salah. Ada pembanding tadi, pembanding. Itu debugging tadi. Dan yang keempat adalah collaborating. Hasil penelitian diuji coba, didiskusikan secara matang, dan menjadi kesimpulan yang maksimal. Kolaborasikan keduanya, ditinkering, akhirnya menjadi sebuah pendapat dari mereka. Itu tahapan-tahapan computational thinking. Terus, nah, metode berpikir apa ya Pak sekalian? Kita tinggal 10 menit lagi Pak. Oh ya, oke. 2 menit lagi ya. Atau lewat deh, lewat ini, nggak usah lewat ini aja. Lewat. Nah, mengapa dibutuhkan pemikiran computer thinking? Dibutuhkan berpikir sesuai dengan komputer adalah berpikir teknik pemecahan masalah yang sangat luas, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu pengetahuan komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknik ini, para siswa akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur, bikin SOP gitu. Jadi mereka tuh jangan sampai gini. Tadi saya mencontohkan cara masak mie ya. Dan sekarang mereka menghurufkan kompor dulu sebelum disiapkan pancinya. Mereka terbalik gitu. Jadi terstruktur pikirannya. Karena komputer ciptaan manusia, maka diciptakan tahapan-tahapannya sesuai dengan prosedur yang jelas. Jangan sampai masak mie teh urukun kompor dulu. Akhirnya belum disiapin. Mie-nya belum ada gitu. Itulah yang harusnya berpikir secara struktural. Terstruktur pikir. Seperti hanya ketika software engineer menganalisis kebutuhan dan perancang pengembangan software. Mereka akan rinci gitu. Jadi kalau kita bikin tahapan 1, 2, 3, jangan sampai 1, 3. Pasti mereka akan 1 ke 2 dulu. Itu berpikir cepat menyelesaikan masalah. Itu berpikir
computational thinking. Kemudian tadi berpikir sebagai sebuah pendekatan sangat penting dikuasai para siswa untuk membantu mereka menstrukturisasi penyelesaian masalah yang rumit. Di mana percakapan kompleks, problem solving, dan berpikir kritis merupakan dua keahlian penting yang diperlukan pada masa mendatang. Artinya mereka dituntut untuk menyelesaikan dengan cepat. Di guru seorang motivator. Motivasi anak-anak kita berpikir cepat, berpikir kreatif. Insya Allah mereka akan melahirkan anak yang smart. Ya. Terus terakhir, bisa ada lagi? Satu lagi. Nah itu. Karakternya adalah, ini saya kira pengulangan dari mulai formulasi, organisasi, reservating, automatik, kemudian identifikasi dan generalisasi. Saya kira ini hanya sebagai karakter aja yang dibutuhkan dalam berpikir kreatif. Saya kira itu saja buat sekalian. Bagaimana anak-anak kita disuguhkan seorang guru yang memiliki kemampuan bidang IT, kemudian juga gurunya melahirkan pembelajaran yang menyenangkan, juga anak-anak disuguhkan berpikir kreatif, berpikir cepat, menyelesaikan masalah, sehingga anak-anak kita ke depan mereka akan melahirkan anak-anak yang siap untuk memasuki dunia kerja dan tidak menjadi beban negara, dalam beban masyarakat. Mudah-mudahan dengan lokal kali ini guru-guru bahasa Indonesia bisa menghasilkan konten-konten menarik ya, kemudian baik untuk menggunakan YouTube atau menggunakan media-media lain yang sifatnya menyenangkan, karena mereka adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan pembangunan kita, dan kita adalah orang-orang yang berjasa kepada mereka untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa. Madrasah hebat, tanggung jawab kita semua, dan ini juga bagaimana agar ke depan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Sementara itu saja, Pak Bulan, Ketua MGMP, mudah-mudahan ini menjadi awal pematik kita untuk guru-guru untuk berkreatif ya, yang sampai diberikan materi udah cukup dikuasai saja, tapi tidak melahirkan kreatif bagi guru sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa pemaparan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Ibu dan Bapak. Sangat takjub sekali dengan materi yang beliau sampaikan. Beliau ternyata sangat menguasai materi-materi mengenai pembelajaran, materi-materi mengenai media pembelajaran, apalagi dikaitkan dengan pada saat ini ya. Tadi sudah dibahas oleh beliau mengenai pembelajaran, revolusi pembelajaran digital ya pada masa pandemi COVID-19 ini. Beliau menyoroti bagaimana situasi kondisi kita yang dihadapkan pada 4.0 bahkan versus 5.0 ya. Tapi intinya ke depan kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan dengan ruang lingkup teknologi. Nah, maka setiap guru ini harus siap untuk menghadapi semua permasalahan tersebut, begitu ya. Bahkan caranya adalah guru juga harus plus juga sebagai murid. Maka kita bagaimana nih mempersiapkan strategi pembelajaran digital. Tadi sudah dipaparkan seperti ada icebreaker, ada PCT, ada P2P gitu ya. Dan ada mental genetik dan sebagainya. Bahkan beliau pun tadi menjelaskan mengenai bagaimana itu fungsi pembelajaran digital. Ya. Memang selama ini kadang-kadang seolah-olah dengan adanya WA, dengan adanya Zoom meeting dan sebagainya, perangkat-perangkat teknologi seolah menggantikan proses pembelajaran tatap muka, padahal tidak, gitu ya. Maka tadi beliau menegaskan bahwa fungsi pembelajaran digital itu hanya sebagai suplemen saja, sebagai komplemen juga sebagai substitusi ya. Tadi juga dipaparkan berbagai model-model pembelajaran digital seperti mobile ya, terus tadi itu media sosial, ada GBL, ada ER gitu ya, ada juga virtual reality dan sebagainya. Namun Ibu dan Bapak, nah diharapkan tadi Bapak Kepala Kementerian juga menegaskan supaya kita sebagai guru bahasa Indonesia
pada khususnya umumnya berbagai guru mata pelajaran bisa menggali semua potensi anak didik, menggali semua materi pembelajaran, juga digali dengan berbagai metode, model, dan media ya. Bahkan mari kita sama-sama nih menggali semua itu dengan PTK dan metodologi-metodologi lainnya. Tadi juga beliau menegaskan mengenai computational thinking education ya. Ini berpikir kritis dan bertindak kreatif. Ini tujuannya apa? Tujuannya jelas adalah untuk problem solving atau pemecahan masalah. Ibu dan Bapak, Bapak Kepala Kantor Kemenak yang terhormat Bapak Dr. Haji Cece, mungkin kami mau minta waktu untuk tanya jawab kalau ada dari peserta yang ingin bertanya. Silakan Pak, silakan. Ya. Silakan Ibu dan Bapak yang akan bertanya boleh menulis di di chatbook ya, chatbox atau mengangkat tangan. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Lukman ya. Pak Lukman mau saya bacakan atau mau langsung bertanya ini? Nah, saya bacakan saja Pak kalau begitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Lukman. Kata beliau, bagaimana cara mengadaptasi metode-metode tersebut agar siswa kita lebih bersemangat dengan tujuan pembelajaran yang berhasil, terutama ini untuk di daerah-daerah yang kesulitan mengakses teknologi informasi seperti di pedesaan. Langsung jawab atau gimana? Atau tunggu dulu? Langsung jawab? Atau mau dijawab satu persatu atau mau di share semuanya Pak? Nah, kira-kira apa saja coba? Sekalian coba jawaban langsung. Satu jawaban ya. Ada narasumber yang lain kan nanti juga habiskan waktu nanti Pak Musani sama teman-teman. Jadi ini saya batasi saja untuk 2 orang penanya. Jadi penanya pertama berkaitan dengan penerapan model-model atau model-model pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan. Namun ada keterbatasan. Contohnya misalnya di daerah pedesaan. Yang kedua pertanyaannya berkaitan dengan tadi Bapak katanya tidak boleh memaksakan pembelajaran daring bagi anak yang tidak mampu. Bagaimana praktik pembelajaran luring agar tidak melanggar protokol kesehatan? Baik, terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana adaptasi pembelajaran terutama yang punya kendala di pedesaan ya. Kita anggap wilayah selatan lah gitu ya. Wilayah selatan itu mungkin jaringannya sangat terbatas. Kemudian juga mungkin tingkat kepemilikan media juga terbatas. Tidak semua anak-anak kita itu orang tuanya mampu kan Android. Makanya luring adalah salah satu cara. Ada blended learning itu merupakan sebuah metode. Jadi kalau nanti anak kita tidak mampu untuk belajar daring, maka dicampur dengan namanya dengan luring. Datangilah guru-guru datang ke rumahnya masing-masing atau guru datang ke suatu tempat, satu titik, kemudian dikumpulkan anak-anak itu. Jangan sampai anak-anak sekarang ini gara-gara luring ini anak-anak tidak belajar. Sekali-kali blended learning itu diterapkan ya, walaupun di daerah kota itu diterapkan juga. Jangan mereka hanya absen saja gitu, klik absen. Tapi mereka sambil tiduran. Tapi tidak memperhatikan materi. Makanya blended learning adalah sebuah cara bagaimana agar memadukan program ini. Jadi minggu ini misalnya daring, minggu depannya dikunjungi itu, dikumpulin di suatu tempat. Benar nggak mereka belajar? Atau ada nggak anaknya? Datang nggak ke tempat titik tersebut? Ya. Dan ini bagi anak-anak yang atau di wilayah pedesaan mungkin seperti itulah caranya. Apalagi tidak ada sinyal, ayah sinyal terbuka kuota. Kan juga bermasalah. HP-nya punya, kemudian sinyal tidak ada. Sinyal tidak ada, kuota tidak ada. Tetap aja itu akan menjadi masalah. Makanya blended learning adalah sebuah cara yang baik. Mencampur adalah luring dan luring.
Kemudian bagaimana praktek luring 3 protokol? Ya, praktek nama yang pertama menjaga jarak, menggunakan masker, tidak berkerumun, itu aja sih. Ada 5M tadi ya, 5M tadi itu. Jadi lakukan walaupun luring atau walaupun datang nguriling gitu, guru ke tempat anak itu ya menggunakan protokol kesehatan. Insya Allah tidak akan melanggar. Kumpulkan anak-anak, contoh nih wilayah yang sulit nih, atau di perkotaan nih, di garis kota nih ada nih, di kota nih. Ke sekolah kan mungkin juga akan ada masalah karena gugus tugas juga akan melihat memantau. Kalau tidak ada di lain, sekolah juga bisa digunakan. Mereka datang ke sekolah tapi tidak menggunakan seragam. Hanya terbatas loh. Mereka terbatas orang datang ke sekolah. Bagi mereka anak yang tidak punya HP atau tidak punya kuota. Atau tentukan titik di mana. Misalnya tepat ada di pos ronda atau di balai desa atau di manalah. Atau rumah orang tua siswa. Datang ke sana. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya kira seperti itu Pak Hafiz ya. Jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan salah bagi saya. Sehingga Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang benar. Baik, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih tadi Pak Lukman dan Ibu Leni ya yang telah bertanya mengenai cara mengadaptasi ya, metode. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita bisa menggunakan metode blended learning ya, perpaduan antara pembelajaran tatap muka juga daring ya, antara daring dan luring. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Misalnya tadi kalau di pedesaan yang kesulitan akses internet ya, kita coba usaha mencari tempat yang mungkin akses internetnya bagus. Jadi jangan mengandalkan siswa di rumah, kita juga di rumah, coba sama-sama ada visit ya terhadap siswa sambil tadi luring ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu nguriling ya. Nguriling itu berputar ya, bersilaturahim menemui para murid. Termasuk tadi misalnya pertanyaan bagaimana nih untuk mengakali pembelajaran tapi tidak melanggar prokes. Ya, itu bisa diatasi misalnya tadi apakah pembelajaran di rumah murid atau di mana tapi tidak menggunakan seragam dan dibatasi jumlahnya. Misalnya di jadwal berapa orang, waktunya juga diatur. Mungkin seperti itu ya. Ibu dan Bapak karena waktunya terbatas ya. Mungkin untuk materi pertama dari Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI ya. Dicukupkan mungkin ya, Pak. Pasar pulsa. Untuk itu Ibu dan Bapak kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Cece Hidayat MSI yang telah menyampaikan materi pertama pada hari ini dan beliau juga di sini sebagai narasumber utama kita. Mari kita ucapkan terima kasih dan memberikan aplaus buat beliau. Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber utama kami. Mudah-mudahan nanti Indomaret. Pamit mengundurkan diri ya, Bulan ya. Mangga Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.